Perkembangan teknologi yang begitu pesat mau tidak mau berdampak langsung pada banyak aspek kehidupan kita. Saat ini, hampir seluruh penduduk di dunia bergantung pada teknologi seperti telepon genggam maupun komputer dalam kesehariannya. Tidak hanya untuk berkomunikasi, namun juga melakukan transaksi, bertukar dokumen, hingga cara pembayaran. Orang sering melakukan jual beli barang dan jasa hanya melalui email atau internet atau melakukan pembayaran melalui internet banking dan payment gateway yang lebih cepat dan praktis. Akibatnya, jikalau ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian yang saling bersengketa, ataupun seseorang melakukan suatu tindak pidana, kerap kali yang dapat membuktikan fakta peristiwa tersebut adalah suatu informasi dengan teknologi. Contoh lain misalnya, penggelembungan dana pemerintah atau skema penyuapan yang melibatkan laporan keuangan, anggaran belanja, penawaran proposal, perjanjian, dan komunikasi yang melibatkan komputer dan email. Serta rekaman peristiwa yang terdokumentasi dalam perangkat komunikasi atau video seperti CCTV maupun dalam media sosial. Dalam UU ITE, bukti elektronik dimaknai sebagai dokumen dan informasi elektronik yang tersimpan dalam suatu perangkat. Jika merujuk kepada contoh, maka telepon genggam dan komputer adalah perangkat elektronik, sedangkan transaksi jual beli dan transaksi pembayaran adalah dokumen dan informasi elektroniknya. Bukti elektronik dihadirkan di persidangan dengan berbagai alasan, baik untuk membuktikan kronologi suatu peristiwa maupun keterlibatan seseorang dalam peristiwa. Bukti elektronik juga tidak mengenal batas geografis dan yurisdiksi, sehingga bisa digunakan sebagai bukti pada tindak pidana kejahatan lintas negara, misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, di mana kerap kali pelakunya menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri. Bukti elektronik biasanya juga menyimpan data-data yang sifatnya sangat pribadi, mulai dari data diri, keluarga, sampai dengan data-data yang berhubungan dengan pekerjaan dan keuangan. Karena itu, penggunaannya yang tidak tepat berpotensi melanggar batas privasi dan kerahasiaan data pribadi. Dalam praktik internasional, sudah ada landasan regulasi standar yang mengatur bagaimana bukti elektronik harus diperoleh, diproses, dan dihadirkan dalam persidangan, serta pengaturan yang memastikan kerahasiaan data. Namun, di Indonesia belum ada landasan regulasi serupa yang mengikat dan mengatur dengan tegas. Mengacu kepada regulasi standar internasional, terdapat 4 prinsip dasar penanganan bukti elektronik, yaitu integritas data, personel yang kompeten, audit trail, kepatuhan hukum dan peraturan perundangan. Bukti elektronik memiliki karakteristik yang sangat rentan karena mudah direkayasa, dihapus, digandakan, atau disebarluaskan sehingga membutuhkan penanganan khusus agar data dan informasi yang terkandung di dalam perangkat elektronik terjaga keutuhannya, atau disebut dengan prinsip integritas data. Setiap tindakan yang dilakukan pada bukti elektronik tidak boleh mengubah atau merusak data yang tersimpan di dalamnya. Membuktikan terjaganya integritas data antara lain dengan melakukan verifikasi hash atas bukti elektronik, dokumentasi seluruh tindakan terhadap bukti elektronik, dan penggunaan write blocker ketika mengakuisisi bukti elektronik. Prinsip kedua, yaitu personel yang kompeten. Adalah personel yang menangani bukti elektronik harus terlatih, kompeten, dan mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang diambil dalam proses penanganan bukti elektronik. Prinsip ketiga yaitu audit trail atau dikenal sebagai chain of custody atau berita acara, bahwa setiap tindakan dalam prosedur penanganan bukti elektronik dari awal sampai akhir harus didokumentasikan, dipelihara, dan dapat dievaluasi oleh pihak lain termasuk hakim. Chain of custody ini dapat membuktikan bahwa setiap tindakan terhadap bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan hukum sebagai prinsip keempat secara otomatis harus melekat dalam penerapan seluruh prinsip pada setiap tahapan penanganan bukti elektronik. Setiap personel yang bertanggung jawab atas penanganan bukti elektronik harus memastikan bahwa proses berlangsung sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi hukum terkait.
Keempat prinsip tersebut harus dijaga sejak bukti elektronik ditemukan hingga dihadirkan dalam persidangan. Proses penanganan bukti elektronik umumnya mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut: identifikasi, eksaminasi, analisis, pelaporan. Menurut ISO atau SNI 27037, dalam tahapan identifikasi terdiri dari kegiatan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi. Dalam proses identifikasi, personel mengidentifikasi data apa saja yang berpotensi menjadi bukti dan menentukan beberapa pertimbangan atas proses penanganan pertama di lapangan, antara lain pengamanan area, perangkat yang berpotensi ditemukannya bukti elektronik, perangkat forensik apa yang harus dipersiapkan, dan prosedur akuisisi apa yang digunakan, serta potensi resiko apa yang dapat terjadi. Pengamanan ini tidak hanya bersifat fisik seperti pemberian batas pengaman di tempat kejadian perkara, namun juga pengamanan yang bersifat logik seperti memutus aliran data masuk dan keluar dari suatu perangkat elektronik. Saat melakukan pengumpulan dan akuisisi, peralatan forensik yang digunakan harus memenuhi regulasi yang mengatur ketentuan atas perangkat keras dan perangkat lunak. Prosedur pengumpulan dan akuisisi terhadap bukti elektronik harus dilakukan dengan tepat, sesuai dengan keadaan dan status perangkat saat disita. Dalam proses preservasi atau pengamanan data, personel harus memastikan data potensial yang mengandung bukti tidak rusak atau berubah karena kelembapan, medan magnet, suhu, debu, atau guncangan. Perangkat yang mengandung bukti elektronik harus dikemas dengan benar dan aman. Seluruh proses ini ditangani oleh Digital Evidence First Responder atau First Responder, yaitu personel yang pertama kali berhubungan dengan bukti elektronik dan memiliki kewenangan, terlatih, serta memiliki kualifikasi untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara guna mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengakuisisi bukti elektronik. Namun, untuk proses akuisisi yang kompleks, First Responder dapat dibantu oleh Digital Evidence Specialist, yaitu personel yang memiliki kemampuan seperti First Responder, namun juga memiliki kemampuan khusus untuk menangani berbagai masalah teknis dan forensik. Tahapan selanjutnya yaitu eksaminasi. Pada tahapan ini, data yang terdapat dalam perangkat elektronik disalin secara identik atau imaging. Proses ini menghasilkan data yang identik seperti yang terdapat dalam perangkat elektronik asal yang disebut file image. File image dibuat dalam dua salinan yaitu master copy dan working copy. Master copy dan perangkat asal harus dijaga keutuhannya dan tidak boleh diakses siapapun hingga nanti dihadirkan di persidangan. Sedangkan working copy digunakan oleh data examiner untuk diperiksa, diolah, dan dianalisis guna menemukan data informasi yang terkait dengan perkara. Tahapan analisis dilakukan oleh seorang analis terhadap data yang telah diambil untuk mencari bukti-bukti pendukung perkara. Tahapan terakhir adalah pelaporan. Seluruh rangkaian tahapan penanganan bukti elektronik beserta dengan hasil akhir bukti elektronik yang akan dihadirkan dalam persidangan harus dicatat dalam laporan hasil pemeriksaan forensik. Laporan ini harus disertakan dalam berkas perkara. Sejak tahap identifikasi hingga ditetapkannya putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, harus dipastikan bahwa preservasi terhadap bukti elektronik terus dilakukan. Pemahaman atas seluruh prinsip dan tahapan penanganan bukti elektronik ini akan membantu hakim dalam memeriksa bukti elektronik di persidangan. Hakim harus dapat meneliti pemenuhan syarat formil dan material suatu bukti sehingga mendapat keyakinan dalam memutuskan perkara di persidangan. Syarat formil atas otentikasi dan integritas bukti elektronik harus dapat dibuktikan sehingga diperoleh keyakinan bahwa bukti diperoleh dengan sah. Syarat material atas relevansi, reliable, dan kecukupan bukti harus dapat diperiksa oleh hakim sebagai pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara. Pada prinsipnya, dalam pemeriksaan bukti elektronik di persidangan, hakim harus memastikan bahwa 1. Isi atau data dari perangkat elektronik tetap utuh dan tidak berubah. 2. Informasi di dalamnya berasal dari sumber yang diklaim para pihak. 3. Informasi tersebut akurat dan diperoleh melalui prosedur yang benar. Serta 4. Informasi dinilai kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain.
Semua langkah tersebut membantu hakim dalam menetapkan status bukti elektronik guna membuat pertimbangan sehingga dihasilkan putusan yang adil mengenai perkara yang sedang disidangkan. Demi terwujudnya proses penegakan hukum yang konsisten dan terstandar dari awal sampai akhir.